Ya, ini Bapak Ibu perhatikan di Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini sekali lagi cerita ini ada di kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, ayat 21 ini adalah salah satu peristiwa yang juga bagian dari kisah kejatuhan dan Adam dan Hawa. Cuman ini terjadinya yang Bapak Ibu lihat ini di ayat ini adalah peristiwa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Pertanyaannya adalah, kenapa harus ada binatang di sini? Kenapa harus pakai kulit binatang? Jadi setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan itu membuatkan manusia, yaitu Adam dan Hawa, pakaian. Dari apa? Dari kulit binatang. Ada dua pertanyaan nih Bapak Ibu. Pertama, kenapa kok dibikinin baju? Padahal sebelumnya udah telanjang kemana-mana, nggak ada rasa malu. Betul kan? Adam dan Hawa itu begitu sebelum jatuh dalam dosa itu telanjang, nggak pakai baju sama sekali. Dan tidak ada rasa malu pada waktu itu. Tapi setelah makan buah pohon pengetahuan, mereka jadi ngerasa malu. Dan mereka melihat ketelanjangan mereka. Nah, kemudian Tuhan itu membuatkan pakaian. Nah, pertanyaannya yang saya mau tanyakan, kenapa kok manusia perlu baju setelah jatuh dalam dosa? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum Tuhan bikinin pakaian dari kulit binatang, Adam itu bikin pakaian juga, cuman dari daun. Sudah bikin sebenarnya, tapi sama Tuhan kemudian dibuatkan baju yang baru. Yang bikinan Adam nggak dipakai lagi, Tuhan bikin baju yang baru. Jadi sebenarnya Adam itu sadar bahwa dirinya telanjang, dan dia lihat juga istrinya telanjang, dan dia ngerasa, ya kalau orang bilang rasa risih lah, rasa gerah lah, aduh ini kok gua telanjang. Dia bikin baju untuk dirinya dan buat istrinya dari daun. Tapi kemudian sama Tuhan diganti, tidak pakai daun, tapi apa? Kulit binatang. Pertanyaannya, kenapa kok Adam merasa dia perlu punya baju? Padahal sebelumnya udah telanjang kemana-mana juga nggak ada rasa malu dan tidak merasa telanjang. Kenapa kok dia nggak rasa malu sebelum jatuh dalam dosa? Nah, ini ada hamba-hamba Tuhan yang menafsirkan begini, jawabnya begini untuk satu itu. Karena pada waktu sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu ditutupi dengan cahaya kemuliaan, sehingga ketelanjangannya tidak kelihatan. Maaf, ini hamba Tuhan yang ngajar, ini hamba Tuhan terkenal di seluruh dunia. Adam itu sama Hawa nggak malu dengan ketelanjangannya, gara-gara apa? Tubuhnya ditutupi, di cover oleh kemuliaan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, Adam dan Hawa itu memancarkan kemuliaan Tuhan, dan itu yang menyebabkan ketelanjangannya tidak kelihatan. Benar nggak itu? Ini maaf ya, ini yang ngomong hamba Tuhan terkenal di seluruh dunia. Saya nggak perlu sebut namanya. Saya tuh sebenarnya bingung, ini ada hamba Tuhan terkenal, ngajarnya begitu, itu buat saya konyol juga. Nah, sekarang begini, kalau tubuhnya memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan yang menutupi ketelanjangannya, itu salah. Kenapa kok Adam kemudian merasa risih dan dia sadar bahwa dirinya telanjang? Tadinya dia tidak sadar bahwa dirinya telanjang. Dia nggak tahu apa itu ketelanjangan. Dia baru tahu
setelah dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, buah pohon itulah yang membuka matanya sehingga dia tahu bahwa dirinya telanjang. Makanya waktu setelah makan itu kan Tuhan nyari dia tuh di dalam taman. Dia cari, Dam, kamu di mana, Dam? Betul nggak? Adam sembunyi waktu dengar langkah kaki Tuhan masuk ke dalam taman, dia sembunyi. Lalu ditanya, Dam, kamu kemana, Dam? Dicari sama Tuhan. Tuhan datang ke dalam taman, dicari si Adam. Lalu Adam nyaut dari persembunyian. Dari tempat dia sembunyi, dia ngomong, aku sembunyi Tuhan. Loh, kenapa? Karena aku telanjang. Lalu Tuhan tanya sama Adam, yang ngasih tahu bahwa kamu telanjang siapa? Betul nggak? Kamu makan ya buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, jadi Tuhan tahu bahwa dampak dari buah pohon pengetahuan itu salah satunya Adam ini jadi kebuka mata batinnya dan menyadari bahwa dirinya telanjang. Sebelumnya dia nggak ngerti apa itu ketelanjangan. Nah, kalau misalnya ada orang begini, Pak, kalau gitu ya kita balik aja, saya telanjang aja kan, berarti yang benar telanjang kan? Tuh, Bapak Ibu saya beritahu loh, ada satu kota di dunia ini, seluruh penduduknya telanjang nggak pakai baju. Dari anak kecil sampai orang tua, laki-laki perempuan, semuanya nggak pakai baju. Bapak Ibu bayangin orang lari pagi itu, pagi-pagi lari pagi, itu lari dalam keadaan telanjang semua. Ada bapak-bapak naik sepeda pagi-pagi tuh, naik sepeda itu dalam keadaan telanjang. Itu ada itu di dunia ini ada kayak gitu. Nah sekarang boleh nggak kita telanjang kemana-mana? Kenapa kok sekarang kalau telanjang itu jadi dosa? Ini hanya tambahan aja intermezzo untuk jawab soal ketelanjangan ini. Kalau sekarang itu nggak boleh karena apa? Kita itu matanya udah kebuka, tahu apa itu telanjang. Jadi kalau ada dari ibu-ibu nih, ibu-ibunya jemaat yang dipercayakan Tuhan ke saya ya, ibu-ibu jangan berpikir begini, oh Pak Prima kan hamba Tuhan, kudus orangnya, alim orangnya. Kalau saya telanjang pasti Pak Prima pikirannya nggak jorok. Loh, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau ibu-ibu nih, kalau nanti kita gereja udah offline, lalu ibu-ibu hadir nih di gereja dalam keadaan telanjang, saya mau beritahu, pikiran saya langsung jorok Bapak Ibu. Loh kenapa Pak? Loh kan saya udah tahu apa itu ketelanjangan. Jangan buka baju di depan saya. Anda mencobai saya namanya. Betul enggak? Itu sebabnya kenapa setelah makan buah pohon itu orang harus nutupi ketelanjangannya. Karena apa? Semua manusia udah tahu apa itu ketelanjangan. Jadi sudah tidak baik lagi kalau orang tidak pakai pakaian. Cuman masalahnya Adam menutupi ketelanjangannya itu dengan caranya sendiri sebagai manusia, dengan hikmat manusianya. Dan itu gambaran dari agama di dunia ini. Kenapa kok lahir agama-agama di dunia ini? Tujuan orang melahirkan agama sebenarnya tanpa mereka sadari itu untuk menutupi ketelanjangan rohaninya. Bukan hanya ketelanjangan fisiknya, ketelanjangan rohaninya itu juga ditutupi. Mereka berusaha menutupi ketelanjangan rohaninya dengan apa? Dengan pakaian wujudnya agama. Agama itu cara manusia dengan kemampuannya, dengan pengetahuan pribadinya untuk apa? Untuk nutupi ketelanjangan rohaninya. Jadi Bapak Ibu gini, manusia itu berusaha nutupi ketelanjangan rohaninya melalui agama. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui Tuhan Yesus itu waktu datang ke dunia ini,
Dia itu tidak bermaksud melahirkan sebuah agama. Perhatikan baik. Misinya Tuhan Yesus ke dunia ini bukan untuk melahirkan sebuah agama baru. Tuhan Yesus itu tidak main agama-agamaan. Lupa kalau gitu istilah Kristen dari mana? Kristen itu sebenarnya istilah bagi orang yang jadi muridnya Tuhan Yesus. Bukan agama, itu sebutan. Murid Yesus itu disebut Kristen, bukan agama. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk buat agama. Itu sebabnya kenapa kita tuh nggak bisa, maksudnya gini loh, kalau nyebarkan agama Kristen, nggak bisa. Nanti lalu orang akan berpikir begini, kalau begitu Yesus datang ke dunia ini untuk orang Kristen. Betul gak? Untuk orang yang beragama Kristen. Padahal tidak, Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang sudah dibelenggu oleh kuasa maut, itu harus dibebaskan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Kalau dia datang bikin agama, itu artinya Tuhan Yesus datang untuk orang tertentu yang satu agama sama dia. Betul nggak? Nggak begitu. Tuhan Yesus tidak pernah bikin agama. Dia tidak menyebarkan agama. Dia menyebarkan Injil kerajaan.